Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Maaf sebelumnya ya buat teman-teman yang sudah lama mengikuti channel Anak Teknik, karena baru kali ini lagi sempat kita membuat video dikarenakan banyak kesibukannya di pekerjaan offline. Seperti janji saya di video-video sebelumnya, saya akan memaparkan berapa dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat bak ukur ini. Kemudian saya akan menjawab semua pertanyaan dari sahabat-sahabat anak teknik di konten khusus season membuat bak ukur ikan bahan fiberglass ya, teknik konvensional. Kita langsung saja di part 1, teman-teman bisa lihat di video yang ada di layar ini video ini. Linknya saya rekomendasikan di deskripsi video ini. Oke, di konten ini membahas tentang persiapan untuk mencetak sebuah plat tanpa menggunakan gel coat. Jadi platnya itu model L seperti ini ya. Jadi ibaratkan plat dia melengkung seperti ini. Oke, itu nanti berfungsi sebagai topnya. Untuk masalah bagaimana yang lebih jelasnya, teman-teman bisa mengklik link yang saya lampirkan di deskripsi video ini, khususnya bagian part 1. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di part 1 ini, mungkin saya bacakan satu-satu komentarnya, karena komentarnya nggak terlalu banyak, jadi satu-satu aja saya bacakan. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di part 1 ini, yang pertama Darlis Dalu, izin nyimak bang. Ya silahkan, kita langsung balas ya. Oke, kemudian ada DG Nadi Pertamax, maksudnya Pertamax Pertamax ya, pertama. Oke, terima kasih untuk DG Nadi sudah menonton yang pertama dan mengkomen yang pertama. Terima kasih. Oke, kemudian di sini ada Sayyidina Umar. Wah mantap, semacam sahabat Rasulullah ya, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Di sini pertanyaannya, bang, tutorial membuat mal kolam fiber. Di sini udah saya balas ya 1 bulan lalu. Siap, di konten selanjutnya. Oke, akan kita buat di konten selanjutnya. Tapi teman-teman bisa melihat di konten saya yang nanti linknya ini videonya ya, silakan lihat di playlist saya atau di kumpulan-kumpulan video saya. Ini videonya khusus membuat mal. Oke, kemudian setelah membuat mal kita cetak. Oke, mungkin dalam bentuk playlist ya. Kemudian kita lanjut ke Harpan 1982. Sukses selalu bang. Bang, kalau boleh tahu PPA itu apa ya bang? Jadi PPA itu saya sudah balas, cairan agar produk fiber gak lengket ke cetakan. Jadi PPA itu warnanya agak biru ya. Mungkin kalau sekilas kita melihat mirip kobalt. Jangan tanya lagi kobalt ya, apa itu kobalt? Kobalt itu ya semacam zat yang bisa mempercepat proses pengeringan. Jadi fungsinya membantu katalis biar cepat kering adonannya, tapi nggak bisa berfungsi sebagai katalis. Maksudnya kayak gini, kalau resin ditambah dengan kobalt, dia nggak akan kering. Tapi kalau resin diberi katalis akan kering. Terus kobaltnya di mana ya? Kobaltnya membuat si katalis lebih cepat bereaksi sehingga adonan tersebut lebih cepat kering. Kapan kita gunakan kobalt? Ya kita gunakan kobalt ketika kita membuat gel coat ya. Gel coat ini jangan dikasih kobalt dulu. Oke, nanti pada saat kita mau aplikasikan dikasih katalis sedikit, kemudian diberi kobalt. Ya, kok lari ke kobalt ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ahmadi Blogger. Mohon bantuan menghitung kebutuhan bahan untuk kolam ukur 3 2 1. 3 kali 2 kali 1 ya. Di sini siap, nantikan konten selanjutnya. Oke. Jadi buat teman-teman yang menanyakan jumlah apa nih pertanyaannya, kebutuhan bahan untuk kolam 3 kali 2 kali 1, mungkin saya nggak bisa paparkan di sini karena menunggu ketika kolamnya saya buat, karena kita ini sistem autodidak.
kita nggak pakai teori-teorian ya. Jadi apa yang saya gunakan itu yang saya jelaskan di channel anak teknik ini. Jadi nanti di sini masalah RAB saya akan jelaskan apa yang saya gunakan untuk lapisan, jumlah lapisan sesuai yang saya gunakan juga. Kalau teman-teman gunakan lapisan lain tentu nggak bisa dijadikan dasar RAB yang saya jelaskan di sini. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ada Sanjaya Tech. Semangat terus bang. Oke, makasih banyak. Mungkin saya nggak bisa balas ya. Oke, kalau begitu saya bahas karena pertanyaannya cuma komentarnya cuma dikit ya. Terima kasih. Dah. Oke, kita lanjut di konten berikutnya di part 2 ya. Untuk pertanyaan yang ada di part 2 ya, cara membuat ukur teknik konvensional part 2 ya. Videonya ini kurang lebih desktopnya seperti ini ya. Linknya saya rekomendasikan juga di deskripsi video ini kalau mau nonton yang lebih jelas. Itu mungkin mengulas tentang, jadi part 2 ini mengulas tentang bagaimana kita memberi kuasan resin bening ya bercampur katalis pada cetakan tanpa menggunakan adonan gel coat sehingga warnanya bening aja. Hal ini saya lakukan biar cepat kering ya. Tapi yang mau lebih jelas silakan klik link yang ada di deskripsi video ini bagian part 2. Saya cuma jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di konten ini cuma berapa ya, nggak apa-apa lah, yang penting ada. Bang Samson, oke ya, oke juga. Aku like aja ya, soalnya oke aja, jadi oke juga. Kuasnya dicuci pakai apa bang? Di sini saya sudah jawab pakai sabun colek, tapi yang lebih jelasnya, jadi kuas itu kalau mau tetap digunakan usahakan sebelum resin kering dikuas. Kalau resinnya udah kering ya nggak bisa dicuci juga pakai sabun colek, namanya udah kering. Seandainya bisa dicuci pakai sabun colek, ya fiber yang sudah jadi dicuci sabun colek bakalan jadi resin ya. Jadi pakai sabun colek buat mencucinya, tapi pastikan resin yang ada di kuas belum kering. Jadi kenapa mesti sabun colek, kenapa mesti Sunlight atau sabun Rinso? Ini mau bukan iklannya, bukan menjelekkan nama produk lain, tapi memang nggak bisa ya selain sabun colek. Untuk sabun lain itu seperti sejenis sabun cuci piring tuh, Sunlight itu kan lebih kuat tuh. Kalau oli bisa meleleh, oli bisa bersih tuh. Atau sabun colek Rinso dan sejenisnya bubuk-bubuk seperti itu nggak bisa mencairkan resin, nggak tahu kenapa, mungkin bahannya ya. Kalau sabun colek bisa. Jadi kalau kuas roll atau kuas cat biasa cukup dicelupin di sabun colek terus dikuasin ke kayu banyak-banyak sambil disiram, jadi resinnya itu bakalan meleleh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Kemudian ada pertanyaan dari hobi ikan hias. Yang tadi yang kuasnya dicuci pakai apa bang? Ya tadi sabun colek ya. Pertanyaan dari Supagi Jaya. Kalau pertanyaan dari hobi ikan hias, apa hobi ikan? Lokasi Banjarmasin om. Saya jawab iya, saya di Banjarmasin. Ya om. Oke, saya di Banjarmasin. Sebenarnya nggak di Banjarmasin sih, daerah ini nih. Kemarin saya tinggal di Banjarmasin, sekarang saya tinggal di Tamban Muara, desa Tamban Muara. Jadi seluruh Indonesia yang mau berkunjung di tempat saya ada di desa Tamban Muara, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Itu antara Barito desa saya dengan kota Banjarmasin itu cuma menyeberang sungai. Memang dekat kota tapi bukan kota Banjarmasin. Kalau Banjarmasin kan kota Madia di Kalimantan Selatan. Kalau ini tempat saya ya masih Kabupaten Barito Kuala, Kecamatan Tamban, desa Tamban Muara. Bagi teman-teman yang mau berkunjung, teman-teman yang ada di kota Banjarmasin mau berkunjung, silakan datang di workshop kecil-kecilan saya, di gudang kecil-kecilan, belajar gratis. Bahannya beli karena saya beli juga ya. Atau kita bahasa Banjar bagi boboantian nang hendak ke tempat ulun, wadah ulun, hendak belajar ngepiber atau kita sharing-sharing. Mungkin ada yang teman-teman tahu, saya nggak tahu. Silakan bailang ke rumah ulun di Tamban Muara,
Kabupaten Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Gratis tanpa dipungut biaya. Bahannya nukar karena ulun nukar juga. Oke. Mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan lagi yang terakhir ini, Vanis Cat Zone. Keren mas, real nih. Berkah selalu ilmunya, dibuatin step by stepnya beserta penjelasan yang jelas. Oke, terima kasih buat Vanis Cat Zone. Ya, terima kasih. Semoga Vanis Cat Zone panjang umur, dimudahkan rezekinya, dan ditambahlah rezekinya biar cepat-cepat sugih jar orang Banjar ya. Oke, kita lanjut ya ke part 3. Oke, di part 3 ini pertanyaannya dikit aja, tapi alhamdulillah ada aja yang nonton ya. Masih ada Degadi lagi. D.G.Nadi Pertamax, thank you. Oke, kemudian ada Degadi lagi yang kedua ya. Mohon kasih tutorial buat bak fiber memakai triplek yang ditanam atau dilapisi fiber luar dalam, berapa lapis dan kira-kira habis bahan berapa. Oke, buat Degadi, siap ditunggu kontennya setelah project ini. Kemudian Sun Bang dibalas lagi oleh Degadi. Sun Bang, makasih ilmunya, semoga lancar terus rezekinya. Apakah lebih mudah dan bahan lebih irit sebaiknya jika menggunakan triplek setebal 8 mili? Oke, Sun Bang, jadi saya maksudnya kayak gini. Minta tutorial bagaimana pembuatan bak ukur dengan bahan triplek 8 mm dilapis fiber. Jadi kayak gini. Boleh, itu boleh. Teman-teman bisa buat bak ukur menggunakan bahan triplek, dalamnya dilapis fiber, kemudian didempus pakai dempul Alpha Gloss. Tuh, ini dia kalengnya. Bukan iklan ya, tapi memang ini yang saya pakai. Ini kalengnya, dempul Alpha Gloss. Kemudian di cat pakai cat epoxy. Oke. Epoxy primer ya, epoxy primer, jangan epoxy filler. Epoxy primer seperti yang saya gunakan di konten ini ya. Di konten part sebelumnya itu saya cat pakai, karena ini kalau epoxy filler nggak tahan air. Kemudian sisi luarnya jangan di fiber karena hasilnya nggak bagus. Silakan tempelkan HPL dengan motif yang Anda suka, motif kayu kah, motif batu alam kah, atau motif apa saja boleh. Tapi pastikan dulu sebelum Anda tempel HPL di sisi luar, sisi dalamnya pastikan dulu nggak akan bocor. Oke, sehingga pada saat ditempel HPL aman. Oke, setelah di fiber bagian dalam, tes dulu pakai air. Bila sudah nggak bocor, baru Anda tempel HPL di sisi luar. Oke, itu banyak kolom saya yang saya buat dan orang bertanya-tanya, Bang, ini fibernya diapain kok bisa kayak gini? Oke, itu ilmu yang baru dapat di sini ya. Soalnya ini khusus buat subscriber anak teknik. Buat Degadi ya, soalnya dia nonton terus. Makasih Degadi, makasih. DJ Nadi, oke, DJ Nadi, maaf DJ Nadi. Kemudian ada Puji Widodo. Mas, kalau saya buat dasar cetakan yang nempel dengan mirror glass, bagusan pakai kaca atau triplek melamin? Oke, bagusan kaca juga bagus, lebih halus. Triplek melamin itu ada juga bagusnya, ada juga kekurangannya. Kita mulai dari kelebihan dan kelebihannya dulu. Kalau masalah kelebihan, bagus kaca, karena melamin cuma satu kali pakai, sementara kaca itu berkali-kali. Tapi kalau dari segi efisiensi, itu kaca mahal, melamin murah. Oke, tapi melamin murah ya. Kemudian yang terakhir, kaca bentuknya kaku, plat lebar, sementara melamin Anda bisa lengkung. Oke, triplek melamin Anda bisa lengkung. Contoh membuat cetakan perahu. Kalau cetakan perahu Anda nggak mungkin pakai kaca, harganya mahal, cuma sekali pakai, dan kaca nggak ada yang bengkok kecuali Anda bendingnya, cetak sendiri. Ya jelas harganya cetakannya lebih mahal daripada perahunya. Kalau cetakan kolam oke lah, bisa pakai kaca.
Kemudian kalau untuk bikin bak itu bisa cetakan kaca, tapi Anda harus pertimbangkan efisiensi. Oke, tapi kalau ada kaca gratis di rumah, kaca jendela yang habis dibongkar, ya nggak apa-apa Anda buat cetakan. Pertanyaannya mungkin cuma itu aja ya. Kita lanjut ke part 4. Jadi untuk pertanyaan di part 4 ini cuma satu ya, masih di saudara saya DJ Nadi. Terima kasih. Pertama, first pertanyaan jawab. Komentarnya cuma angka 1. Jadi terima kasih my brother. Oke. Kita lanjut ke part 5 ya. Di part 5 ini ada komentar masih DJ Nadi. Ke-1 nyimak. Inggih, terima kasih. Paman DJ Nadi, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia menemani channel Anak Teknik. Oke, kita lanjut di part berikutnya. Ini part berapa yuk? Part 5, berarti kita lanjut di part 6. Di part 6 ini lumayan sih, ada 7 komentar ya. Enggak sih, 47 sama yang balasannya ya. Nice bang, Ponfox dari Ponfox. Nice bang. Oke, thanks Ponfox, terima kasih banyak ya sudah mengikuti channel Anak Teknik. Masih di Jenadi lagi, lengkungannya pakai pipa PVC, plester aluminium dibulatin pakai pipa. Lengkungannya pakai pipa PVC. Oh iya, benar, di konten di part 5 ini kita menjelaskan tentang di part 6 ini kita menjelaskan tentang lengkungannya. Lengkungannya yang bagus pakai lakban apa lakban hitam atau lakban kertas. Dia kasih saran lengkungannya pakai pipa PVC, plester aluminium dibulatin pakai pipa. Makasih banyak buat DJ Nadi atas masukannya. Ini ilmu yang berharga buat anak teknik. Makanya saya bilang tadi, mungkin ada yang teman-teman ketahui dan saya nggak tahu. Itu wallahu alam. Nah, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Makasih saudara DJ Nadi. Kemudian DJ Nadi berkomentar lagi, baru habis mancing langsung buka YouTube. Wow. Terima kasih DJ Nadi, baru habis mancing katanya langsung buka YouTube. Kemudian ada Rustam Effendi. Assalamualaikum Mas, bisa ya ditampilkan cara membuat rangka cetakan untuk bak bulat fiber? Terima kasih. Ada konten saya yang bak bulat, tapi itu pemanfaatan tandon bekas. Kemudian saya jadikan cat bak kolamnya. Tandon bekas yang sudah pecah saya sambung, saya potong tengahnya bagi 2. Kemudian saya jadikan bak. Penasaran caranya? Linknya saya rekomendasikan di deskripsi video ini. Mungkin teman-teman juga bisa lihat. Ini dia tampilan desktopnya. Oke. Tapi kalau pengen buat cetakannya, itu kalau teman-teman dekat di kota Banjarmasin, silakan datang di workshop, hubungi saya, nomor ada di deskripsi video. Bisa kita buat bersama-sama. Tentunya teman harus membiayai bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat bak ukur tersebut. Silakan datang, saya welcome aja. Kemudian kalau jauh ya mau datang juga di Banjarmasin, silakan. Kemarin ada saudara saya dari Papua, dinas Papua bagian mana ya, agak lupa. Dia mau belajar membuat kapal. Saya bilang, dia manggil saya ke Papua. Kalau teman yang dari Papua nonton ini, mungkin ini jawabannya. Ada juga kemarin dari Timur Leste, kemudian ada juga dari Sumatera. Itu banyak yang manggil saya ke tempatnya. Mohon maaf saya nggak bisa hadiri. Ada juga kemarin dari Tangerang Selatan ya, dari Surabaya kemarin ada juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya nggak bisa kemana-mana. Di sini saya disibukkan. Saya masih seorang karyawan perusahaan, jadi masih terikat. Tapi teman-teman, jika teman-teman bersungguh-sungguh mau belajar, silakan datang ke tempat saya. Saya nggak bisa beri banyak, nggak bisa kasih fasilitas yang mewah. Datang belajar, Anda biayai sendiri, tukangnya, bahannya Anda beli, tempatnya gratis, workshopnya ada di sebelah. Ini workshop di sebelah ya, silakan. Anda belajar sama saya, Anda dapat ilmunya dan barangnya Anda bisa bawa pulang.
Oke, itu salam buat teman-teman di Papua, saudara saya di Papua, di Sumatera, di Pulau Jawa, kemudian di Timor Leste dari dinas perikanannya ya. Oke, jadi jawaban untuk Rustam Effendi, kalau saya belum ada project buat kolamnya, belum sempat, kemarin sempat buat tapi saya nggak video. Kalau pengen benar, silakan datang ke tempat saya, kita buat sama-sama. Jadi bahannya Anda bisa tahu, cara buatnya, belajar otodidak itu lebih mudah ya, lebih mudah mengingat daripada kita belajar teori, agak susah. Ini pengalaman saya, tapi daya pola ingat setiap orang kan beda-beda. Kalau saya ini orangnya mudah memahami sesuatu yang dipelajari secara teknis ya, otodidak namanya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Ini part berapa sih? Ini part 6 ya. Nanti kita di part 7 ya. Di part 7 ini masih saudara-saudara saya yang sama ya. Nyimak Om. Selamat malam, izin bertanya. Ini DJ Nadi. Nyimak Om. Makasih DJ Nadi. Pelanggan setia ya. Makasih banyak buat DJ Nadi ya. Kemudian Billy Permana Halim. Salam buat Billy Permana Halim dimanapun Anda berada. Selamat malam, izin bertanya, apakah HPL yang sudah diberi mirror dan sudah dicabut plat dari HPL-nya ketika akan membuat plat berikutnya harus di mirror ulang? Karena saya hanya menggunakan satu HPL saja. Bisa. Jadi gini, untuk HPL yang baru, Anda buat cetakan, beli baru, Anda bisa menggosok mirror itu 3 kali. Kenapa saya sarankan 3 kali? Itu apapun, untuk cetakan HPL, cetakan kapal, Anda saat membuat kapal, saat membuat kolam, saat membuat apa saja, yang namanya cetakan baru, gosok 3 kali. 1. Penggosokan yang pertama tuh gunanya untuk memberikan permukaan cetakan tersebut HPL ya, tentunya kita pakai majun putih bisa, atau spons pencuci piring tuh bisa. Sapuannya bulat-bulat kayak gini ya. Itu saya sering contohkan saat memirror ya. Kemudian yang kedua itu untuk memastikan bahwa di yang pertama tadi ini kalau ada yang terlewat bisa kena di yang kedua, pastikan merata. Kemudian yang ketiga itu dioles tanpa menggunakan mirror. Oke, oles pakai majun bersih. Fungsinya untuk apa? Tadi yang pertama untuk memberi permukaan cetakan mirror, kedua untuk memastikan bahwa ketika ada yang terlewat di yang pertama itu bisa didapatkan di yang kedua. Terus ketiga apa? Disaput tanpa mirror biar memastikan jika ada mirror yang tebal merlengket pada permukaan cetakan itu bisa diolesi, disapu sehingga bisa tipis, atau bahkan yang kayak mentega itu kuning hilang, jadi sisa minyak mirrornya aja. Dan agar cetakan lebih cepat kering, karena kalau cetakan nggak kering mirrornya itu Anda menyapu gel coat ibarat air di dantalas, nggak akan melengket. Itu jawaban untuk Billy Permana. Saya sudah jawab juga di konten. Kalau mirror yang awalnya merata maka pencetakan yang kedua nggak perlu pakai mirror. Jadi yang kedua boleh nggak perlu pakai mirror, tapi kalau teman-teman ragu silakan olesi mirror sekali aja, kemudian kedua kalinya dilap lagi dan sampai ada mirror yang tebal. Tapi sebenarnya nggak perlu dioles, bisa sampai 3 kali cetak. Kemudian Billy Permana lagi nanya, ada batas maksimal kah Pak dalam 1 kali memberi mirror, bisa untuk buat berapa kali cetakan? 3 kali cukup. Oke, kita lanjut ke Sabir Limon. Pertanyaan dari Sabir Limon. Nice work. Komentar ya, bukan pertanyaan, maaf. Nice work. Thank you. Oke, di sini ada DJ Nadi lagi yang bertanya. Ini sahabat saya yang paling setia. Terima kasih kepada DJ Nadi. Kalau untuk resin Eukalak 157 dan katalis berapa lama kadaluarsanya? Apa harus dihabiskan sekalian jika membuat satu item? Saya rasa resin mungkin saya belum pernah nyimpan lama sih, tapi pernah ada resin yang sisa dari pembuatan kapal kami itu
Eukalak 157 ya, ini bukan iklan karena memang itu yang saya pakai. Ini resin yang saya buat kolam tuh Eukalak 157. Expire tuh mungkin kurang lebih tergantung dari tempat penyimpanan. Kalau saya bisa sampai 5 tahun nggak bakal expire. Kenapa? Syaratnya resin jangan sampai disimpan di tempat yang panas, seperti di dalam kontainer, di luar rumah jangan. Suhu harus terjaga. Kalau bisa simpan di dalam drum atau wadah apa saja yang nggak masuk air, taruh di dapur yang suhunya tetap terjaga. Simpan di mana saja, suhunya nggak boleh berubah-ubah, terutama pada saat panas ya. Jadi kalau saya nyimpannya, karena kalau saya punya kolam ikan di samping, saya simpan di kolam ikan. Ikannya nggak mati lah, orang wadahnya ketutup rapat. Oke, kita lanjut ke part 8 ya. Pertanyaan yang ada di part 8 ini, kita mulai dari yang paling bawah ya. Di sini ada friend Erdiansyah. Maaf kak, kayaknya tambah kurusan deh. Merhatiin bener nih, saudara friend Erdiansyah. Maaf sampai wajahku nih yang kurus-kurus nih. Tahu kalau kemarin gemuk ya. Gak tahu sih, mungkin pengaruh pikirannya. Tapi intinya kurus gemuk itu alhamdulillah kita masih hidup. Makasih buat friend Erdiansyah perhatiannya. Thank you brother. Saya sudah balas ya. Andi Junadi sempat ngomen di sini, lagi berpikir bikin konten nembangnya. Nah betul tuh, pikirannya lari bahan apa lagi yang bagus kita kupas tuntas di channel Anak Teknik. Haha, pengaruh pikiran. Freyan Erdiansyah ya, friend Erdiansyah, jaga kesehatan kak. Cus, bahan-bahan fiber baunya sangat menyengat. Betul sekali kawan-kawan. Jadi makasih buat Freyan Erdiansyah. Betul brother. Oke. Ya pertanyaan lengkap, jawaban lengkapnya kayak gini. Teman-teman yang ingin menggeluti dunia fiber, jangan lupa pakai masker safety mata, kayak kacamata bening. Karena banyak teman-teman saya yang sudah mungkin karena sudah waktunya mereka meninggal. Mudah-mudahan mereka segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan surga buat teman-teman saya. Moga husnul khatimah, dan teman-teman keluarga yang ditinggalkan semoga diberi keikhlasan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Teman saya banyak selalunya tuh penyakitnya di paru-paru ya, karena debu fiber nih. Yang pertama, fiber ini nggak terurai, nggak seperti rumput, kayu, apa semua. Kayu itu bakalan, debu kayu tuh kalau masuk di hidung nggak seberapa. Karena apa? Dia bakalan terurai. Yang namanya benda organik itu, saya namain benda organik itu pasti terurai. Tapi fiber ini dia nggak bakalan terurai. Mungkin sama seperti plastik. Sebaiknya teman-teman gunakan masker. Rata-rata kawan saya yang parah, bahkan ada yang meninggal tuh kenanya di paru-paru. Oke, makasih friend Erdiansyah udah ngingatin. Kita lanjut di komentar berikutnya. Nyao Bobara. Bubara ini saya ingat saudara-saudara saya yang dari Ambon, kalau mereka menyebut ikan jiti, ini dia gambarnya ikan jiti, itu ikan bubara. Kayaknya Nyao, saudara kita Nyao Bobara ini dari Ambon. Salam saudara-saudara di Ambon ya. Kakak, betul nih kakak, bisa bikinkan saya tutor hitung daya apung perahu fiber. Bisa, nanti kami post. Ini jawaban lengkapnya, panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya berapa meter kubik dikali 1025. Itulah hasil daya apungnya dalam bentuk kilogram. Oke. Jadi saya kasih ibaratkan perahu Anda ukurannya panjang 1, lebar 1, 1 kali 1 kan 1, tingginya 1, tapi berarti dapat 1 meter kubik. 1 meter kubik dikali 1025, hasilnya 1025.
Itu untuk perahu di laut. Kalau untuk perahu di sungai dikali 1000 aja. Kenapa 1025? Massa jenis air laut 1025 ya kilogram per meter kubik. Massa jenis air tawar itu 1000 kilogram per meter kubik. Lebih berat air laut karena ada unsur garam. Hasilnya kilogram. Oke. Nah, berarti daya apungnya 1025 kilogram. Jadi perahu yang tadi ukurannya 1 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter, akan tenggelam ketika diberi beban 1000 kg. 1025 kg. Tetapi tentunya ini nggak bisa Anda makan mentah ya, karena banyak teman-teman yang sering makan mentah penjelasannya. Jangan dimakan mentah karena perahu modelnya kayak gini. Oke, kayak gini ya, bukan segi 4. Tapi itu bisa dijadikan dasar. Ya setidaknya menghampiri lah. Jika teman-teman mau tahu persis berapa volume yang ada di situ, sudah tahu volume, tidak usah panjang lebar kali tinggi, langsung volumenya baru kali massa jenis air. Oke, itulah daya apungnya. Mungkin ada aplikasi yang bisa menghitung itu ya, tapi itu agak nggak bisa kita jelasin di sini, agak rumit ya. Intinya panjang kali lebar kali tinggi, itu aja, itu menghampiri dah. Oke, makasih Nyawa Bobara. Salam saudara saya Nyawa Bobara. Aswar ini komentar berikutnya ya. Aswar mantap. Terima kasih buat Aswar sudah mengikuti channel Anak Teknik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Syair Ui. Bang, kira-kira dana yang kita keluarkan maksudnya buat kolam fiber berapa Bang? Bang, kira-kira dana yang kita keluarkan buat kolam fiber berapa Bang? Maksudnya ini sejak tergantung ukuran dong. Masa kita mau samain yang kecil sama yang besar? Tapi nanti saya akan jelasin. Mungkin ini maksudnya kolam fiber yang di konten ini ya, di season ini. Nanti saya akan jelasin di akhir ini setelah saya jawab semua pertanyaan. Di akhirnya nanti saya akan jelasin berapa jumlah resin dipakai, aerosil, kemudian aerosil enggak ya, karena nggak pakai gel coat, resin, katalis, mirror glass, seratnya saya akan jelasin. Oke, Samaria Serwi, nanti di akhir video ini saya akan jelasin jumlah pemakaian bahannya untuk bak ukur ini. Alpha Pulung itu komentator berikutnya ya. Alpha Pulung detail mantap. Request pembuatan bak fiber kaca dong Bang. Tunggu konten berikutnya. Itu kontennya, videonya sudah ada, tinggal diedit. Oke, karena maaf agak lama memposting. Kemarin saya di Banjarmasin, sekarang pindah di Barito Kuala. Ini saya buat sendiri workshopnya. Teman-teman bisa lihat. Kita putar. Ini kantor workshopnya. Oke. Di sebelah ada workshopnya. Lama saya nggak posting karena buat ini mau nyewa tukang, duitnya habis buat beli bahan. Jadi kita ngerjain sendiri. Aduh, susahnya, kerasnya kehidupan sahabat teknik ya. Pembuatan bak fiber kaca dong Bang. Oke, Alpha Pulung ditunggu ya. Setelah konten ini saya posting untuk konten buat kolam yang lebih cantik dari kaca. Videonya sudah ada, makanya nggak lama, sabar. Ini 2 bulan lalu komentarnya, maaf baru balas ya. Kita lanjut ke komentator berikutnya, Ari Maulana Iksan. Bang, maaf mau tanya nih, kalau misal rangka kolam diganti dengan siku besi dan plat, rangka kolam diganti siku besi dan plat, besi kemudian dilapisi fiber, aman nggak? Soalnya ngepres tempat kolamnya. Maksudnya mungkin kayak gini, Bang, kalau misalkan pertanyaan mungkin kayak gini ya, kalau misalkan bak fiber ini kita ganti rangkanya nggak pakai kayu, tapi kita ganti menggunakan besi, bisa, malah lebih bagus, lebih kuat. Tapi besi itu kalau dilas hati-hati, jangan sampai ngenain fibernya kena panas. Ya fiber kuat-kuat sih kalau panas, tapi jangan, kalau bisa tuh fibernya diangkat, dilas di tempat lain, setelah jadi baru plak masuk kolamnya, itu bisa. Pertama, sifat besi ini ada korosi ya, jadi kuat-kuat, ada korosi.
Kalau dari segi kekuatan bagus, tapi lemah terhadap sifat korosi. Fiber enggak lemah terhadap sifat korosi. Jadi saran saya sih mending tetap pakai kayu biasa. Itu pun saya saranin pakai kayu yang lembek-lembek aja buat tulangan fiber nih. Tulangan apa? Buat rangka kolam nih pakai kayu yang lembek nggak ada masalah. Yang penting dia berbentuk cantik, kotak ditempel. Nanti kekuatannya ada di fiber pada saat kita lapis. Jadi kayunya tuh karatan pun nggak masalah karena sudah ada fibernya. Sebenarnya kekuatannya ada di fibernya. Kayu ini cuma sebagai media pembentuk sehingga tulangannya itu tetap berbentuk kotak. Nah, tapi kalau mau pakai besi yang modal banyak nggak masalah. Jadi ngefibernya cuma satu lapis. Oke, tapi ingat besi punya sifat korosi. Itu jawabannya buat saudara saya Ari Maulana Iksan. Kita lanjut ke saudara saya lagi DJ Nadi. Ini saya suka detail ngasih ilmunya, sehat dan sukses selalu Bang. Amin. Makasih saudaraku DJ Nadi. Semoga kamu juga, semoga Anda juga sehat terus, sukses selalu, kemudian dimudahkan rezekinya, dan intinya semoga tetap mengikuti channel Anak Teknik. Kita lanjut ke part 9 ya. Di part 9 ini kita mulai dari paling bawah. Ada Farisal Absari. Oke, Farisal Absari. Pertanyaannya tuh, punya saya kolam fiber. Komentarnya maksudnya ya. Punya saya kolam fiber, dasaran fiber kayak bubble pori. Yang kena air, yang tidak kena air harus halus masih. Kenapa ya bos? Punya saya kolam fiber, dasaran fiber kayak bubble pori. Bubble pori-pori ya, yang kena air, yang di bawah air maksudnya itu catnya mungkin terangkat, makanya kayak ada bubble pori-pori. Yang tidak kena air halus masih. Kenapa ya bos? Di sini saya sudah jawab. Catnya nggak pakai epoxy primer, itu jawabannya. Pada saat kolam ini dicat dia nggak pakai dasaran epoxy primer. Kemudian itu dulu dasaran pakai gel coat maksudnya bang. Jadi kalau pakai gel coat ya nggak usah dicat karena gel coatnya sudah bagus warnanya. Oke? Cat cuma di daerah yang warnanya nggak bagus. Gel coat bukan dasaran pak, tetapi masih bagian dari fiber dan dicat di amplas agar kasar sebelum dicat. Nah itu lagi. Jadi kalau sudah pakai gel coat tapi warnanya nggak cantik, mungkin kalau teman-teman bisa cat, tapi amplas dulu permukaan gel coatnya, permukaan platnya yang sudah ada gel coat biar agak kasar. Kemudian tetap primer epoxy, dicat dulu pakai primer epoxy, setelah itu baru dicat warna. Oke. Kemudian itu jawaban untuk pertanyaan dari saudara Faisal Absari ya. Kemudian Bang C, ini Bang C ya. Halo Bang C, di mana tempatnya? Dari mana? Salamnya dari Anak Teknik. Bang, tolong buatin konten tentang membuat cetakan bak fiber bulat. Bang, terima kasih sebelumnya, semoga makin sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Jawabannya dinantikan konten berikutnya karena saya kemarin buat nggak sempat videoin. Oke, di sini sudah ada jawaban saya ya. Siap ditunggu konten berikutnya. Tapi ada kok yang pemanfaatan tandon rusak ya. Itu kita manfaatkan jadi kolam bulat. Kalau teman-teman punya, Bang C punya di sekitar rumah tandon rusak yang kapasitas 1.200 atau 3.000, 2.000 nggak masalah. Silahkan dimanfaatkan. Caranya ada di konten ini. Lihat di kumpulan video saya atau linknya saya rekomendasikan di deskripsi video ini. Oke, makasih Bang C. Kemudian DJ Nadi, saudara DJ Nadi paling setia. Saya penasaran nih, orangnya di mana nih? Halo, DJ Nadi ya. Saudaraku, Bang, untuk pemasangan kaca pada kolam fiber bisa langsung diresin atau bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar? Oke, kalau bikin kolam fiber pakai kaca, itu kacanya ditempel dari dalam, harus ada nok
maksudnya nok kayak gini. Jadi tempatnya masuk kaca itu harus bikin lengkungan set, baru dikasih lem, kemudian kacanya ditempel, ya amplas dulu sudutnya, pinggirnya amplas dikit ya, kemudian dilem pakai ini. Saran saya ini bukan apa namanya, bukan endorse ya, bukan iklan. Saya memakai lem Dosil, teman-teman bisa lihat di layar ini. Saya memakai lem Dosil karena kenapa saya sebut Dosil, karena memang itu yang saya pakai. Di gudang saya itu ada lem Dosil banyak, siapin pakai itu. Yang lain nggak entah merek apa, saya nggak tahan ya. Setelah itu nggak perlu dipibar. Oke, buat saudara saya di Jenadi, tapi nanti kontennya sudah jadi ya, nanti saya tampilkan di konten berikutnya, tinggal edit aja. Oke, kita lanjut di part 10 ya. Ada lumayan sih, banyak sih komentarnya. Kita mulai dari Zulkarnain ya. Halo saudara Zulkarnain, dimanapun saudara berada, salam dari anak teknik. Mantap bang, terima kasih. Oke. Nomornya berapa om? Nomor WA-nya di deskripsi bang. Ini dari Ari Tisna. Oke, saudara Ari Tisna, salam dimanapun anda berada. Nomor WA-nya saya lampirkan di deskripsi ya. Oke. Kemudian ada Berkah Alam Nusantara, buat sangkar burung bisa kali ya kak, tembok dari fiberglass. Bisa benar. ada teman saya kemarin datang, dia penghobi burung ya. Dia buat di workshop ini. Jadi saya nggak tahu cara buat ukir-ukirannya, tapi teknik pencetakan fibernya dia datang ke sini cetak, belajar ya. Alhamdulillah sukses. Sekarang dia jualan itu, bahannya beli di saya, dia jualan apa namanya, tembok sangkar burung dari fiber berukir-ukir. Kemudian karena kebetulan dia orangnya kreatif, dia bisa ngediko warnanya cantik-cantik ya yang dibuatnya. Oke, itu jawaban untuk saudara Berkah Alam Nusantara dimanapun anda berada ya. Kembali lagi kita ke saudara kita yang paling setia di Jenadi bang, pengecatan dengan cat minyak itu luar dalam. Ya luar dalam. Sebenarnya kalau gel coatnya bagus nggak perlu pakai cat. Oke, ya pak, luar dalam ini sudah saya komentar ya. Luarnya pakai kuas aja, dalamnya pakai diko biar halus ya, biar rapi. Ini lanjut ke Imam Rofi, hadir selalu bang. Makasih Imam Rofi ya, makasih bang. Kemudian adalah Diva Wood and Craft. Namanya panjang bener ya, Diva Wood and Craft. Krabby Patty, Krusty Krab. Ingat kepiting, pemeran kepiting di film SpongeBob. Pertanyaan komentarnya, salam bang dari Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah. Jawa Tengah tuh apa ya, Solo ya, agak lupa ya. Pokoknya salam aja saudara saya yang ada di Jawa Tengah. Salam bang dari Jawa Tengah. Minta dibahas cara pembuatan speedboat karet Eva, sekalian gambar desainnya. Terima kasih. Untuk gambar desain ada konten saya, itu lengkap, desainnya, ukurannya lengkap, cara membuat speedboat karet ya, model-model speedboat karet tapi bahannya pakai pipa, tapi itu bisa diaplikasikan, bentuknya sama, desainnya sama. Untuk Diva Wood and Craft silahkan lihat di video ini, itu part to part. Link playlistnya saya lampirkan di deskripsi video ini. Itu membuat inflatable boat. Oke, kita lanjut ke Iwana Lisa. Salam buat Iwana Lisa. Berapa estimasi biaya untuk pembuatan bak ukur? Lebar panjang kali tinggi 25 cm kali 30 cm dikali 20 cm. Nanti di akhir video ini saya akan jelasin pemakaian bahannya berapa, resin, katalis, serat, mirror, dalam satu buah. Jadi teman-teman bisa kalkulasi sendiri untuk berapa buah. Maaf, harga saya nggak bisa lampirkan karena tiap daerah beda-beda harga resin.
Siap ditunggu konten selanjutnya membahas mengenai rap ya. Oke, saya sudah balas ya. Darlis Dalu, kita lanjut ke Darlis Dalu ya. Salam saudaraku Darlis Dalu, hadir bang, boleh gak kalau nanya-nanya seputaran cara fibernya? Boleh, benar, silakan nanya-nanya. Tapi nanya-nanyanya di komentar ini aja ya, karena WA yang saya lampirkan yang di bawah itu di bawah deskripsi itu WA bisnis. Oke, kalau mau datang ke tempat saya silakan nge-WA di nomor yang ada atau di deskripsi ya. Sukma Firdaus ini selanjutnya. Oh, DJ Nadi saya lewatnya. Satu, komennya cuma satu, maksudnya Fierce nonton pertama ya. Makasih banyak. Oke. Sukma Firdaus hadir, mantap bang. Makasih bang, ini untuk saudara Sukma Firdaus. Makasih bang. Dulu Rizky Channel ya. Saudara saya Rizky Channel. Assalamualaikum bang, salam kenal dari Cirebon, Jabar. Bang mau tanya, bagaimana cara penyambungan menutup sudut dalam plat fibernya? Mohon informasinya. Jadi ini saya ada buat sebenarnya di konten masih di part ini ya, season ini itu sebelum ini ada sambungan plat sudutnya. Jadi kita pasang kayak gini. Oke. Sudutnya digerinda sehingga menjadi begini. Ini sudutnya ini digerinda, itu ada saya tampilkan di part berapa, silakan dicek part to part. Cara penyambungan merakit, kemudian di fiber dan dalamnya didempul aja, itu jawabannya. Rizky Channel. Ini Iwan Irawan, untuk Iwan Irawan, dempul pakai dempul aerosil. Ini untuk pertanyaan tadi Rizky Channel, bisa ya didempul pakai dempul aerosil ya, lebih kuat. Kita lanjut ke komentar berikutnya. Assalamualaikum bang, ini dari Iwan Irawan. Assalamualaikum bang, saya minat untuk belajar buatnya, boleh gak saya ya dibimbing? Makasih, saya dari Sumatera Selatan, kota Batu Raja Timur. Halo saudara Iwan Irawan dari Sumatera Selatan, kota Batu Raja Timur. Makasih sudah nonton channel Anak Teknik. Oke, boleh. Oke, jadi saudara Iwan Irawan silakan belajar, bisa datang di workshop saya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Tamban Muara, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala ya. Silakan datang, berkunjung, kita sama-sama belajar. Karena saya belum tentu tahu semuanya ya, pasti ada yang saya nggak tahu dan saudara Iwan Irawan lebih tahu. Oke. Masalah bagaimana silakan chat di nomor yang ada di deskripsi video ini. Oke. Puji Widodo, ini saudara dari Puji Widodo, bang ada video epoxy primer dan epoxy filler. Saya like aja, nggak ada. Teman-teman bisa dilihat di channel lain, saudara-saudara saya YouTuber bisa lihat contoh cat epoxy primer dan epoxy filler, merek apa saja sama. Yang penting dia epoxy primer, jangan epoxy filler. Kalau untuk mencat kolam, kalau untuk mendiko mobil itu pilihannya banyak, mau epoxy primer atau epoxy filler. Tapi rata-rata saya lihat youtuber untuk dunia otomotif untuk mendiko tuh yang pertama tuh mereka beri epoxy primer karena daya rekat antara besi dan epoxy primer ini lebih kuat. Epoxy primer berfungsi menahan korosi juga dari logam. Setelah epoxy primer baru didempul pakai Alpha Gloss atau merek lain. Setelah dempul baru ditutup lagi dempulnya pakai epoxy filler. Itu dari jawaban untuk Puji Widodo ya. Salam buat Puji Widodo. Kita lanjut ke saudara kita Kalbas 2017 ya, 2017 nih. Bang, untuk bak ikan yang sudah pakai gel coat, apakah semua harus dicat juga? Kalau untuk hobi alias non komersial, sebenarnya bak ataupun perahu ataupun apa saja yang berbahan dasar fiberglass
Kalau sudah gel coatnya bagus ya nggak perlu dicat. Kentara tuh. Kalau ada perahu yang nggak dicat tapi cuma pakai gel coat, berarti itu senior yang jago yang buat. Karena dengan teknik sedemikian rupa sehingga nggak ada lecet sama sekali gel coatnya. Pada saat model dicetakan sudah cantik, warnanya udah menyala karena gel coat. Dan kelebihan gel coat ini kalau dikerok nggak bakalan terkelupas karena warna asli dari fiber. Oke, itu jawabannya untuk Kalbas 207 ya. Kalau bagus gel coatnya nggak perlu dicat. Hamka 003 mantap, tuh komentar dari Hamka 003 mantap, salam buat Hamka. Makasih ya. Bang C mantap bang, salam buat Bang C. Makasih banyak, I like you comment. Next see you tomorrow atau in next my video ya. Kita akan bahas RAB, berapa resin yang kita gunakan, serat, katalis di video ini. Nanti ya. Di sini ada resin 1 kg, M300 maksudnya MET 300 1 meter, WR 400 maksudnya Woven Rovin 400 ya 1 meter, katalis 10 cc. Mungkin anggap kita tambah aja, lebihkan aja 20 lah, soalnya buat dempul-dempul juga. Tepung talak ini buat dempul 0,3 kg, lem lilin diameter 1 cm, jadi lem lilin yang besar tuh 1 batang, lakban kertas atau lakban hitam 1 pieces. Ini berlebih nanti ya, lakban kertasnya ini pasti lebih nanti, paling makanya itu ya 1 lakban ini bisa cukup untuk 3 kolam sampai 4 bak ya maksudnya. Mirror glass 1 kaleng cukup untuk 30 bak, bahkan 40, mungkin bahkan 50 ya, soalnya makanya cuma sedikit ya. Ini untuk 1 bak ya. Oke. Yang enggak untuk 1 bak ini mirror glass ya. Ini karena nggak ada dijual mirror glass di bawah 1 kaleng ya, paling kecil 1 kaleng. Kemudian lakban kertas nggak ada setengah roll, setengah pieces nggak ada, yang ada 1 pieces. Lakban kertasnya ukuran 1 inci ya, ukuran 1 inci. Oke, mungkin sampai di sini dulu season part dimana kita menjawab semua pertanyaan yang ada di part-part sebelumnya, khusus di season membuat bak ukur ikan teknik konvensional. Oke, jika ada pertanyaan, kritikan ataupun saran yang sifatnya membangun, silakan coret-coret di kolom komentar yang ada. Akhir kata, anak teknik mengucapkan wassalam.